Lebih banyak portofolio bisnis atau sedikit namun lebih memberikan value? Artificial intelligence, ancaman bagi bisnis Telkom atau mendukung digital solution Telkom? Kedaulatan digital, kemampuan mengadopsi teknologi global atau mengembangkan inovasi dan kapabilitas dalam negeri. Hai Sobat Telkom, welcome to Talk to Connect. TLKM 30 Strategic Direction, Driving Transformation to Strengthen Indonesia's Digital Competitiveness. Halo Sobat Telkom, kembali lagi menyaksikan Talk to Connect dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial karena hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dian Siswarini, CEO dari Telkom Group. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Semangat Bu hari ini, kita ngobrol-ngobrol nih Bu. Semangat selalu. Semangat selalu. Wah senang sekali saya bisa ada di sini bincang-bincang sama Ibu karena hari ini topik kita menarik sekali Bu. TLKM 30 Strategic Direction, Driving Transformation to Strengthen Indonesia's Digital Competitiveness. Ini kayaknya seksi banget nih ya Bu ya. Luar biasa. Betul sekali, karena kita akan membahas tentang TLKM 30 Bu, di mana kita tahu bahwa hampir 1 tahun ya Bu, program ini sudah diimplementasikan. Berbagai inisiatif sudah dilakukan seperti portfolio, streamlining, strategic holding. Dan kita lihat juga ini sudah mulai menunjukkan progresnya. Dari Ibu sendiri, indikatornya seperti apa Bu? Sebenarnya yang paling mencerminkan bahwa TLKM 30 ini benar-benar mulai menciptakan value bagi perusahaan. Ya, tentu ya setiap transformation journey itu ujung-ujungnya sebagai goalnya adalah ada value yang tercipta gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar jargon atau bukan cuma sekedar dokumen yang ujung-ujungnya itu tidak menghasilkan apapun gitu ya. Jadi dari awal memang Telkom 30 ini dibentuk supaya kita bisa mempersiapkan Telkom untuk masa depan dan value yang diciptakan itu bisa lebih besar dari yang kami dapatkan atau kami berikan sekarang gitu ya untuk para stakeholdernya Telkom Group tentunya. Nah, Telkom 30 itu kan ada 4 pilar ya. Jadi kalau kita lihat sekarang dari pilar yang pertama, operational excellence itu sudah terlihat bahwa agenda operation excellence dan service excellence ini sudah memperlihatkan perbaikan dari sisi totex efisiensi, di mana kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ya, pertumbuhan revenue dan yang penting tentunya cuan ya, cash ya, cash itu terlihat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan tahun itu sudah meningkat dengan signifikan. Kemudian juga untuk pilar yang kedua streamlining. Jadi untuk paruh pertama ini kami sudah berhasil men-streamline lah ya. Jadi ada yang di-divest, ada yang ditutup, ada yang digabungkan. Itu 10 entitas ya, sudah berkurang 10 entitas, di mana untuk Q3 juga sudah ada di dalam kalender 5 lagi, jadi sampai Q3 itu insya Allah 15 itu sudah dilakukan pengurangannya, dan nanti di akhir 2026 itu sudah lebih banyak lagi sehingga ujungnya itu hanya akan ada 18 dari yang sebelumnya itu 67. Wow, luar biasa kan ya. Nah sedangkan dari sisi pilar yang berikutnya unlock value itu juga spin off fiber co dalam hal ini Infranexia itu sudah mendekati untuk finishing spin-off tahap 2, di mana nanti kami akan meminta approval dari para shareholder untuk spin-off tahap keduanya di akhir September. Dan yang terakhir modus operandi shift ini juga sudah dilakukan perubahan bentuk way of working, di mana kami merubah dari hybrid model menjadi strategic holding model ya. Dan ini tentunya akan membuat Telkom Group itu dari sisi operational itu menjadi lebih simple, lebih terintegrasi, lebih terjadi sinergi. Nah sehingga tadi akan berkontribusi positif terhadap goalnya Telkom 30
peningkatan value perusahaan seperti itu. Oke, berarti memang ada proses integrasi yang dilakukan begitu ya Bu, dari berbagai unit yang sudah ada sehingga membentuk sebuah operasional bisnis yang lebih terintegrasi dan juga bisa kita katakan efisien mungkin Bu? Ya betul, lebih efisien. Tentunya kalau lebih efisien akan lebih profitable. Betul, karena itu yang paling penting indikator utamanya sebenarnya ya. Oke, nah berarti kalau kita berbicara mengenai indikator yang ingin dicapai begitu, bahwa salah satunya adalah tentunya pertumbuhan kinerja ya Bu. Kita tahu bahwa di sini pertumbuhan kinerja semester 1 di 2026 itu sudah ada. Dari Ibu sendiri, metrik apa sebenarnya sih Bu yang paling menunjukkan bahwa kualitas bisnis Telkom ini sudah benar-benar meningkat? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai matriks bisnis itu ada beberapa layer gitu kan, dari mulai revenue, EBITDA, EBIT, net income, dan cash generation ya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu yang di semester 1 2026 revenue atau pendapatan Telkom itu tumbuh 3,9% year on year ya. EBITDA-nya juga alhamdulillah tumbuh secara sehat 3,8% sehingga EBITDA margin kita bisa jaga di level 49,4%. Dan tentu balik lagi bahwa yang penting adalah tadi ya cuan ya. Dari sisi cuan ini kita lihat bahwa arus kas perusahaan itu menjadi jauh lebih sehat, meningkat 7% year on year. Nah ini yang menurut saya itu paling penting karena kadang-kadang peningkatan matriks ini ada hanya di buku. Begitu cuannya kemana ya gitu ya. Jadi, betul, jadi teori gitu ya Bu ya. Kalau ini tidak, jadi dari sisi memang ada peningkatan margin, tapi juga dilihat dari cashnya juga memang benar-benar kelihatan gitu ya. Di samping itu juga kita lihat dari kualitas pelanggan untuk B2C bisnis kita yaitu Telkomsel, kelihatan bahwa ARPU itu juga meningkat ya, meningkat dari tahun sebelumnya. Jadi ARPU mobile untuk Telkomsel itu meningkat sebanyak 9% ya. Jadi ini tentu mencerminkan paling tidak ini untuk ronde pertama, stage pertama, 1 tahun pertama. Tadi selain dari yang milestone yang sudah kita capai dari sisi streamlining, unlock, tetapi juga dari sisi performance numbers itu sudah muncul hasilnya. Wow, luar biasa sekali Ibu. Bahwa berarti memang kita lihat bahwa memang mungkin strateginya dibuat secara integrasi agak lebih efisien, tapi cuannya tidak efisien ya Bu ya, terus meningkat begitu ya Bu ya. Cuannya tidak berkurang. Tidak berkurang, ya betul sekali. Nah berarti Ibu di sini dengan sebagian portfolio yang tadi di semester 1 sudah kita bahas juga sedikit, dieksekusi juga di semester 1. Apa nih Bu fokus transformasi ke depannya? Ini kemudian strategic holdingnya ini perkembangannya akan seperti apa ke depannya? Jadi memang Telkom 30 itu kan 5 tahun ya. Jadi 5 tahun itu jangka menengah seperti itu. Jadi memang dari 5 tahun itu kita bagi-bagi. Jadi tahun pertama harus mencapai ini, tahun kedua, ketiga, 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi yang berikutnya tentu kita akan melanjutkan agenda tersebut. Jadi misalnya tadi streamlining setelah 10 akan bertambah lagi di Q3 menjadi 15, kemudian bertambah lagi menjadi 21 di Q4, kemudian juga untuk unlock setelah FiberCo ini kita akan memasuki juga unlock activity atau unlock inisiatif untuk data center, untuk tower, kemudian juga untuk tadi strategic holding, di mana kalau sekarang yang strategic holding ini masih ada 1 business unit yang di holding. Tahun depan itu insya Allah semuanya sudah berpindah ke OpCo atau subsidiary, sehingga betul-betul di parentnya itu hanya untuk istilahnya tuh bagaimana mengatur semua anak perusahaan. Jadi tidak ada lagi business operation atau network operation yang akan terjadi di level holding atau di level parent gitu ya. Jadi itu akan berjalan terus sampai nanti di akhir tahun 2030 dengan tujuan bahwa tadi value perusahaan itu bisa meningkat 2 kali lipat. Berarti bisa kita katakan strategiknya itu ada di holding begitu ya Bu ya, dan kemudian business operationnya berada di unit, di OpCos atau di subsidiaries, di anak perusahaan. Nah, jadi dengan strategic holding ini nanti anak perusahaan itu terbagi dalam 4 pilar. Jadi pilar yang pertama B2C. B2C itu digawangi oleh Telkomsel, di mana untuk bisnis B2C kita itu ada mobile, cellular business, sama fixed broadband yang brandnya IndiHome.
Oke, tahu lah ya, tahu Indom lah, ya. Bu. Jadi itu yang pertama Nonton, Bu, B2C. tiap hari. Yang sekarang ini masih menjadi kontributor terbesar Iya. untuk revenue-nya Telkom ya. Oke. Kemudian di pilar yang kedua itu B2B infra. Nah, ini untuk B2B bisnis yang untuk service infrastructure di mana di dalamnya ada fiber ya, fiber optik, kemudian juga data center, kemudian juga ada tower yang digawangi oleh Mitratel, kemudian ada satelit bisnis ya, itu yang B2B infra gitu ya. Yang ketiga itu B2B ICT. Nah, ini adalah Telkom Enterprise. Ya, jadi ini nanti Telkom Enterprise ini akan memberikan solution kepada enterprise, bisa itu large enterprise, bisa pemerintah, bisa BUMN, bisa UMKM, di mana solusinya itu berupa solusi terintegrasi yang mengintegrasikan connectivity dengan ICT solution, dengan IT solution, seperti itu. Kemudian pilar keempat itu Telkom Internasional. Telkom Internasional ini digawangi oleh anak perusahaan kita yang namanya Telin atau Telkom Internasional ya. Yang Telkom Internasional ini juga sebetulnya bisnisnya ada bisnis infrastruktur yang mainly submarine cable yang hubungkan Indonesia dengan dunia luar. Jadi menghubungkan Indonesia dengan benua-benua lain sehingga Indonesia ini connected gitu ya, terhadap dunia luar. Jadi semua orang di Indonesia bisa mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang lain atau pihak lain dimanapun di dunia. Ya, Bu ya. Jadi kita ini bagian dari global digital citizen. Correct. Ya, Bu ya. Correct. Oke, baik. Nah, berarti Ibu kalau kita dari tadi membahas tentang telekomunikasi, ada satu hal yang saat ini juga di luar sedang dibicarakan gitu, yaitu AI, Bu. Ini sebuah teknologi yang saat ini semua orang sedang membicarakan itu. Nah, ini menarik untuk bisa ketahui dari sisi Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi begitu, bahwa kemudian disrupsi AI ini kan merambah di segala bidang ya, Bu ya. Ada cloud, ada hyperscaler, hingga juga perubahan behavior atau perilaku pelanggan. Ini juga ada pengaruhnya sedikit banyak. Nah, dari pandangan Ibu sebagai seorang CEO, capability apa yang kemudian harus dimiliki Telkom sebagai perusahaan dalam 5 tahun ke depan agar tetap bisa menjadi pemain digital infrastructure dan juga international company yang relevan, Bu, di tingkat regional dan dunia? Memang AI ini luar biasa ya. AI ini mengubah dunia, mengubah dunia, mengubah lifestyle, dan perkembangannya sangat cepat. Jadi sebetulnya menurut saya sih susah sekali ya memperkirakan sih apa yang akan terjadi ya. Boro-boro 3 tahun 5 tahun, barangkali tahun depan aja perkembangan yang terjadi itu biasanya jauh lebih cepat daripada yang bisa kita perkirakan. Betul. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat perkembangan AI, itu kan AI ini sebetulnya tidak bisa jalan kalau digital infrastrukturnya tidak ada. Betul. Nah, jadi buat perusahaan penyedia digital infrastruktur seperti Telkom, yang tentu yang kami harus persiapkan adalah bagaimana supaya digital infrastruktur ini menjadi basis untuk perkembangan AI yang mumpuni. Jadi kita bilang AI ready digital infrastructure, gitu ya. Sebetulnya apa sih AI ready digital infrastructure itu? Kita harus make sure bahwa kapasitasnya itu cukup, ya, karena AI itu create traffic yang luar biasa besar. Betul, ya. betul sekali. Jadi kapasitas cukup, latensinya, processing powernya cukup dan sebagainya, gitu ya. Jadi harus AI ready. Kemudian tentu kapabilitas kita di dalam mengoperasikan dan juga mengadopsi AI. Ya, kalau kita lihat sebetulnya kapabilitas bagaimana kita menggunakan AI atau mengadopsi AI itu sekarang sebenarnya mandatory for everyone. Mandatory for everyone. Jadi bukan cuma tadi fungsi-fungsi ataupun orang-orang yang mengembangkan infrastruktur di Telkom, tapi ini udah menjadi kewajiban bagi setiap orang. Jadi kayak ekosistem gitu ya, Bu ya? Iya, jadi ya memang betul sekali yang harus kita lihat adalah dari sisi ekosistem, karena semuanya harus ready, ya, semuanya harus ready. Jadi tadi dari infrastrukturnya ready, dari orangnya, yang apa istilahnya talentnya harus ready, dari juga penyedia
teknologi atau penyedia equipment juga harus ready, dari orang-orang yang membuat use case atau aplikasi juga harus ready dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita harus tackle dari sisi the whole ekosistemnya ya. Kemudian juga tentu kita juga harus membangun tadi ya talent itu ya, membangun talent dan membangun organisasi yang memang bisa cukup agile, karena tadi perkembangan kan menjadi cepat dan jauh lebih cepat lagi gitu ya. Jadi tanpa organisasi yang agile, mungkin nanti kita tidak bisa keep up nih. Ketinggalan ya Bu ya. Ketinggalan dengan ekosistem yang berubah di sekitar kita. Nah, kita harus bisa mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Nah, jadi semua orang tuh jadi harus punya learning agility yang baik, yang tinggi ya. Karena apa? Yang kita tahu sekarang belum tentu relevan untuk tahun depan. Betul. Gitu ya. Yang kita tahu sekarang belum tentu matters lagi nih 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Jadi mesti terus continuous learning. Betul. Jadi harus tidak boleh lelah untuk belajar juga ya Bu ya. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Betul. Stay hungry. Stay hungry. Oke. Betul. Nah, Ibu, kita berbicara mengenai teknologi AI dan juga bagaimana kemudian Telkom 30 ini menjadi sebuah strategi ya Bu yang jangka menengah tadi Ibu sempat sebutkan di awal. Nah, ini kan juga berarti menandai pergeseran bahwa fokus bisnis Telkom ini menuju portfolio yang bisa kita katakan lebih terarah mungkin ya Bu ya, lebih terarah. Betul. Nah, kemudian ada beberapa bisnis unit yang tadi sudah sempat kita bahas juga di awal. Bisnis apa saja nih Bu yang akan menjadi motor pertumbuhan bagi Telkom dalam beberapa tahun ke depan dari pandangan Ibu? Jadi tadi kata kuncinya lebih terarah ya. Karena mungkin tadi yang belum saya jelaskan kenapa kita melakukan streamline ini, karena kita ingin supaya anak perusahaan di Telkom Group ini yang sebetulnya cocok ataupun menunjang core strength-nya Telkom. Jadi terarah, terpusat gitu ya, enggak fragmented. Nah, mungkin yang sekarang ini masih fragmented. Jadi ada beberapa anak perusahaan yang menjual solusi dan produk yang sama. Jadi tumpang tindih gitu ya. Kemudian juga ada anak perusahaan yang sebetulnya bukan di portfolionya Telkom Group. Jadi nggak cocok gitulah ada di Telkom Group, sehingga harus kita divest. Contohnya yang baru kita divest itu Telkom Medica dan Admedica yang bergerak di dalam dunia kesehatan dan insurance. Nah, itu menurut kami mungkin akan lebih berkembang kalau di kolamnya mereka gitu. Betul, bukan di digital infra. Jadi itu memang yang dilakukan, sehingga balik lagi core strength-nya kami ya pertama tentu tadi digital infra. Jadi itu yang diperkuat. Kemudian mobile business FTTH business, karena sampai sekarang dan insya Allah kedepannya kita jaga terus masih nomor 1 di industri gitu ya. Jadi itu harus dijaga terus gitu ya. Kemudian yang memang yang sekarang masih belum banyak memang dari sisi ICT ya. Ini yang harus kami kembangkan bisnis ICT ya untuk enterprise bisnis. Kalau connectivity kan udah jago lah ya gitu ya. Connectivity udah hatam ya Bu ya. Udah jago. Tinggal kita jaga supaya terus tumbuh. Nah, tapi yang ICT ini kita harus kembangkan dari sisi kapabilitas, kemampuan, sistem dan sebagainya. Jadi supaya tadi yang 4 pilar yang saya sebutkan sebelumnya semuanya itu memberikan kontribusi yang besar ya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang 70% itu B2C gitu ya. Jadi nanti bisa B2C-nya itu secara presentasi itu bisa lebih balance lah ya dengan B2B bisnisnya. Nah berarti Bu bisa saya simpulkan begini dari yang kita bincang-bincang ini, digital competitiveness ini akan mencoba dijawab oleh Telkom dengan penguatan digital infrastructure. Salah satunya itu merupakan core-nya yang paling penting, dan ini juga erat kaitannya dengan banyak sekali pembicaraan di luar sana mengenai kedaulatan digital nasional. Nah, ini competitiveness into sovereignty. Jadi berdaulat secara infrastruktur digital begitu. Nah, pesatnya perkembangan teknologi dan juga meningkatnya nilai aset digital ini juga menjadi sesuatu yang dibahas juga di sini ya Bu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana Bu kemudian Telkom memaknai perannya dalam mendukung
terwujudnya kedaulatan digital nasional? Ya, jadi kita harus memperkuat kapabilitas. Balik lagi ya tadi, kapabilitas dan kendali atas teknologi yang diperlukan untuk pembangunan digital infrastruktur, pengelolaan digital infrastruktur, dan tadi AI adoption. Seperti itu. Jadi menurut saya balik lagi ya, key yang pentingnya untuk sovereignty itu adalah capability. Ya, jadi untuk kedaulatan ini tentu ada masalah tadi bagaimana kita supaya punya infrastruktur yang mumpuni di dalam negeri, kemudian juga talent yang mencukupi kapabilitas untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur di dalam negeri tersebut, tetapi juga ada hal lain yang harus dibangun dari sisi regulasi, ya, dari pemerintah ya, regulasinya bagaimana, kemudian juga kita juga tidak bisa pungkiri kita tetap harus bekerja sama ya dengan atau berpartner dengan penyedia teknologi dari luar, tapi bagaimana kita bisa mengadopsikannya itu ya, sehingga tadi sovereignty-nya masih tetap terjaga dan bisa digunakan untuk sebesar-besarnya manfaat ya untuk masyarakat Indonesia, seperti itu. Oke, berarti memang untuk bisa menuju kedaulatan digital nasional ini kita bisa katakan diperlukan peran berbagai pihak, tidak hanya dari perusahaan, dari pemerintah juga dan juga dari talentnya sendiri. Jadi tidak bisa menjadi fokus hanya satu pihak saja. Ini upaya kolektif begitu ya? Ya, upaya kolektif. Menurut saya juga peran akademisi, peran universitas itu luar biasa besar ya, karena kan mereka sebetulnya yang sebagai feeder ya, betul, feeder untuk talent-talent yang bisa kita adopsi gitu, atau talent-talent yang kita bisa leverage untuk tadi membangun digital infra, membangun solusi digital dan sebagainya. Jadi ya akademisi, universitas itu harus bekerja sama dengan industri supaya lulusannya itu betul-betul siap gitu ya, dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, jadi supply dan demand-nya ketemu ya Bu ya? Betul. Nah, jadi masih berbicara mengenai kedaulatan digital Bu, tapi kali ini lebih ke transformasi digital Indonesia. Kita melihat ini arahnya ke depannya, bagaimana kemudian Telkom bisa memposisikan diri nih sebagai institusi gitu dalam mendorong Indonesia ini untuk semakin maju, semakin berdaulat, kompetitif secara digital. Ya, sebetulnya posisi Telkom ini menurut saya sangat sangat penting gitu ya. Karena Telkom ini kan perpanjangan tangannya pemerintah. Telkom ini BUMN, artinya dimiliki oleh pemerintah. Betul. Sehingga kami ini punya memang dua mandat dari pemerintah itu. Yang pertama tadi yang kita bicarakan, yang pertama bagaimana kita create cuan gitu ya. Tapi sebetulnya mandat yang lain yang tidak kalah penting adalah sebagai agent of development. Jadi bagaimana kita bisa membangun negara, bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, sebagai agent of development. Jadi itu yang menurut saya sangat strategik gitu ya, yang sangat strategik, mandat yang harus diberikan oleh Telkom Group. Dalam hal ini Telkom dengan Danantara ya sebagai our majority shareholder itu harus bekerja sama untuk membaca ini ya, membaca kepentingan dari pemerintah ya, tentu arah dan visi dari pemerintah, dari Bapak Presiden, dan menerjemahkannya ke dalam bisnis plan. Seperti itu. Jadi bagaimana kita supaya bisa lihat market di dalam negeri, kemudian kebutuhan ya semua instansi dan sebagainya. Karena memang kalau kita lihat kan bukan saja di private sector ya, yang membutuhkan solusi dan segala. Menurut kami ini sekarang sebetulnya yang harus di-grab oleh Telkom adalah di sisi pemerintah, karena kami juga dimiliki oleh negara. Jadi ini sebetulnya untuk semua kebutuhan digital, baik itu dari infra maupun solusi, seharusnya bisa
disolusikan atau disediakan oleh Telkom Group seperti itu. Oke, berarti memang bagaimana ke depannya Telkom bisa menjawab begitu ya, menjawab kebutuhan yang ada ya. Oke. Nah, itu dia tadi Sobat Telkom, kita udah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Dian, jadi makin nambah pengetahuan nih Bu tentang Telkom 30 dan juga ini membuat wawasan kita lebih luas lagi mengenai sebenarnya upaya yang dilakukan Telkom saat ini sebagai perusahaan digital infrastructure milik pemerintah. Nah, Ibu, ini kita tadi udah ngobrol-ngobrol, sekarang kita rapid question, sesi jawab cepat ya Bu ya? Boleh ya Bu ya? Sudah siap Bu? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, mungkin nanti kalau Ibu mau elaborasi alasannya, mangga boleh dipersilakan, tapi singkat saja. Jadi supaya Sobat Telkom di rumah juga bisa seru-seruan nih Bu. Oke, pertanyaan pertama ya Bu. Lebih banyak portofolio bisnis atau sedikit namun lebih memberikan value? Sedikit tapi high value. Kenapa tuh Bu? Karena kalau sedikit dan high value, tentu tingkat profitabilitasnya lebih tinggi. Kemudian tadi sesuai dengan Telkom 30 kan, harus terarah dan terfokus. Oke, baik. Next, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Artificial intelligence, ancaman bagi bisnis Telkom atau mendukung digital solution Telkom? Mendukung digital solution Telkom. Karena dengan AI ini banyak hal-hal yang terbantu dengan AI ya. Jadi kita ini sekarang banyak proses yang menjadi jauh lebih cepat, lebih efisien dengan adopsi AI. Oke, membantu Sobat Telkom. Oke, last but not least ya Ibu, kedaulatan digital nih. Kemampuan mengadopsi teknologi global atau mengembangkan inovasi dan kapabilitas dalam negeri? Tentu mengembangkan inovasi dan kapabilitas di dalam negeri. Oke. Kenapa Bu? Karena begini, kalau so far kita memang banyak memakai ya. Banyak tadi bahasa lebih ininya mengadopsi lah ya, gitu ya. Nah tentu sekarang nggak bisa nih kita terus-terusan kita sebagai adopter aja, kita harus menambahkan sisi inovasi, sisi inovasi sehingga tadi kedaulatan yang kita bicarakan sebagai sovereignty itu bisa lebih meningkat. Oke, berarti memang adaptasi begitu untuk mencapai the greater good begitu ya Bu, tujuan bersama. Inovasi. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu Dian Siswarini, CEO Telkom Group sudah ngobrol-ngobrol nih di Talk to Connect. Terima kasih, semoga sehat selalu ya Ibu. Amin, sama-sama. Terima kasih. Nah, itu dia tadi Sobat Telkom bincang-bincang kita di Talk to Connect edisi kali ini bersama Ibu Dian Siswarini selaku CEO Telkom Group. Jangan lupa ya saksikan di YouTube Telkom Indonesia dan juga Instagram Telkom Indonesia. Sampai jumpa.